Jadi mungkin akan tetap dilaksanakan kuliah praktik secara tatap muka, tetapi didorong bahwa proses praktiknya tadi pada akhir semester. Selanjutnya, selain pelaksanaan kegiatan pembelajaran, untuk kegiatan-kegiatan akademik lainnya juga diharapkan secara daring. Layanan administrasi, bimbingan mahasiswa juga diharapkan menggunakan aplikasi secara daring. Bahkan wisuda dan sumpah profesi pun saat ini dilakukan secara daring. Kemudian mengenai penggunaan fasilitas dan layanan kampus, diharapkan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk mengizinkan pelaksanaan aktivitas prioritas jika memang memenuhi protokol kesehatan dan kegiatannya tidak dapat dilaksanakan secara daring. Aktivitas tersebut antara lain adalah penelitian di laboratorium untuk pemenuhan pelaksanaan tugas akhir mahasiswa, kemudian praktek klinik yang tentunya ini tidak bisa ditawar, harus secara offline, secara langsung, tidak bisa secara daring. Kemudian diharapkan untuk adaptasi kebiasaan baru di kampus ini, mahasiswa diperkenankan mengakses laboratorium, bengkel ataupun studio untuk pelaksanaan praktikum dengan memenuhi protokol kesehatan secara ketat. Terkait penggunaan laboratorium ini ditegaskan bahwa kampus dapat menerapkan protokol pencegahan dengan menghindari 3C, ya. Closed spaces, ruang yang tertutup tidak boleh digunakan. Crowded places, tempat yang berkerumun juga diharapkan tidak terjadi. Close contact situation, situasi berdekatan diharapkan juga bisa kita atur. Untuk ini perlu kita sadari bahwa mari teman semua rentangkan tangan kita, lihat kanan ke kiri, itulah cara diri. Itu yang harus kita ingat, ya, bahwa kita selalu harus jaga jarak saat ini, bahkan mungkin seterusnya mungkin, karena ternyata tidak ada yang pernah bisa menebak kapan pandemi ini berakhir. Kemudian hal penting yang harus dilakukan oleh mahasiswa maupun oleh dosen adalah harus meningkatkan keterampilan internet dan literasi komputer. Itu adalah mutlak, tidak bisa ditawar lagi, karena mengingat memang situasi ini yang paling cocok dan paling sesuai untuk kita tetap bisa melanjutkan perkuliahan, bisa melanjutkan bisnis, bisa melanjutkan kegiatan pertemuan, bisa melanjutkan koordinasi, bisa melanjutkan komunikasi melalui teknologi. Paling tidak bagi dosen, maka dosen harus mampu memanfaatkan kanal-kanal yang tersedia seperti learning management system, media komunikasi berbasis audio video, media sosial, serta media penyimpan data yang dapat digunakan membantu terjadinya kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Sedangkan untuk mahasiswanya secara umum, keterampilan internet dan literasi komputer harus lebih baik daripada dosennya. Sehingga yang menjadi pertimbangan dari sisi mahasiswa adalah adanya masalah koneksi internet. Terutama kalau mahasiswanya tinggal di daerah-daerah terpencil, ini yang harus lebih pintar. Karena dia harus berjaringan mana yang bagus untuk kuliah supaya kuliahnya tidak terhambat. Kemudian kalau dia tinggalnya di tempat-tempat yang crowded untuk sinyal ini tadi, ya karena mungkin dekat dengan tempat-tempat yang bisa mengganggu sinyal, ya, maka dia harus pandai-pandai mengatur waktu atau mengatur jadwal atau mengantisipasi supaya dia tidak tertinggal materi perkuliahan. Dan beberapa mahasiswa mungkin akan terbeban jika menggunakan paket data yang besar dan terus menerus. Nah, ini harus lebih pintar menyikapi, apakah di-download dulu baru dikerjakan, jadi bisa offline sambil online tapi offline juga. Jadi mana yang diutamakan prioritas untuk online, mana yang masih bisa digunakan dengan offline. Jadi tidak memberatkan mahasiswa. Itu yang dimaksud dengan mahasiswa harus lebih cerdas daripada dosennya, karena dosen mengantisipasi agar dia tidak tertinggal dalam materi perkuliahan ini.
Kemudian di masa adaptasi baru ini, yang paling penting untuk kita ketahui bahwa tentunya selain cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kemudian kita biasakan kemana-mana selalu membawa peralatan diri, tisu basah, tisu pribadi, alat makan pribadi, kemudian masker ganti, dan mungkin alat perlengkapan ibadah secara pribadi juga. Kalau kita kemana-mana atau kita membutuhkan kegiatan yang waktu panjang sehingga kita harus beribadah di luar rumah, harus kita utamakan untuk membawa peralatan semuanya secara pribadi. Nah, itulah kemungkinan pola hidup bersih dan sehat yang kita lakukan, yang kita penting dan utamakan di era saat ini pada masa pandemi ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semua kelemahan atau kekurangan itu berasal dari kita, dari saya, manusia yang lemah, tapi kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Selamat bergabung dengan Sivitas Akademik Sivitas Ijma Jombang. Anda semua, saudara semua, teman-teman semua adalah calon generasi penerus yang akan menjadi tolak utama, tolak terdepan, tolak tombak, ujung tombak di dunia kesehatan. Pada pundak panjenengan semuanya nanti akan kami titipkan, akan jenengan menjadi penerus yang meneruskan perjuangan kami yang sudah mungkin nanti akan habis masa, dan kami titipkan perjuangan kesehatan untuk kedepannya kepada panjenengan semua. Selamat, sukses selalu. Teman, saudara-saudara, mahasiswa baru ya, mahasiswa baru Sivitas Ijma Jombang. Yuk kita salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Sehat Indonesia bersyukur. Selalu tanamkan dalam diri kita bahwa sehat dimulai dari saya, diri kita sendiri dulu sebelum pada orang lain. Setelah itu kita harus selalu mengupayakan untuk selalu bersyukur karena kita telah diberi kesehatan yang luar biasa oleh Tuhan kepada kita. Jangan lupa, salam sehat.